Balik lagi ke channel saya, Bilik Bercerita. Kali ini masih dengan Bu Kamisah. Kali ini kami bercerita tentang orang yang terkena polong. Baik Bu, bisa dijelaskan nggak Bu? Polong itu apa? Penyakit apa polong itu? Polong itu kalau orang pertama awal kenanya, kalau anak bayi matanya selik ke atas. Polong itu apa Bu? Polong itu namanya manusia bawa setan. Oh, polong jadi manusia berupa setan ya. Jadi ada apa, manusia itu nuntut ilmu kah atau apakah? Manusia itu menuntut ilmu supaya umurnya panjang. Satu orang dapat 1 tahun umurnya panjang. Satu orang maksudnya satu target. Nah, satu target. Oh, jadi orang yang menuntut ilmu tuh bersekutulah dengan namanya makhluk gaib tadi ya. Baru nanti dia cari mangsa ya, Iya. mentargetkan orang gitu. Biasanya yang ditargetkan siapa? Yang ditargetkannya bayi kah? Bayi kah? Orang mau melahirkan. Oh, janin itu. Nah, bisa. Jadi orang mau janin itu sebelum melahirkan diambilnya atau sudah lahir diambilnya Mas? Sudah lahir. Oh, jadi lahir terus diganggu si bayi tadi, nangis gitu. Nangis, matinya ke atas. Oh gitu. Kalau orang-orang dewasa kena enggak? Kalau orang dewasa ada juga gini, sakitnya kalau orang laki-laki ini tak jauh dari hari dia. Ari-ari, Iya. ari-ari dekat perut ke bawah itu. Iya. Kayak mana rasanya? Sakit itu macam model dipegang orang. Kayak meremes gitu dong perut. Meremas gitu. Untuk laki-laki ya. Laki-laki. Kalau untuk perempuan dewasa? Kalau perempuan dewasa ini sering sakit pada dada nih. Oke, dekat daerah payudara ya. Iya. Kayak diapain orang? Macam gini terus, pegang orang terus. Oh, Napas tak bisa turun. oh gitu. Polong tadi ya untuk perempuan. Biasa yang datang ke ibu itu pasiennya dari apa tuh? Anaknya kah yang kena polong atau orang tua yang kena yang ke ibu ini biasanya? Biasanya anak-anak yang banyak ini. Anak-anak kecil. Yang anak kecil baru lahir itu kan. Nangis, takut, ya kan? Nangis, matanya ke atas Mata gitu. ke atas, iya. Jadi orang, kalau kita sebut keteguran bukan ya? Keteguran juga. Keteguran juga. Jadi dari kami tengok dari kunyit itu tahu nanti kami jampi kan. Oh, budak ini keteguran ini. Nanti kami kasih obat dia. Ya, Gitu. Oke. Ibu diagnosa lah kalau bahasa kaminya ya. Ibu cek dulu. Oh, ternyata kena polong tadi ya, diganggu sama makhluk gaib, anak gaib ini. Polong tadi pemirsa yang itu loh, orang nuntut ilmu ya. Dia harus mengorbankan orang lain, kalau orang lain untuk umurnya panjang, satu orang setahun. Tapi kalau dia tak dapat tumbal orang lain, anak-anaknya habis. keluarganya lah ya. Keluarganya satu tumbang ya untuk memuaskan yang dipeliharanya tadi itulah. Gitu. Gitulah. Terus Bu, apa ciri fisiknya orang kena polong itu? Ciri yang dilihat dari kita tuh apa biasanya tandanya? Awal pertamanya kalau orang kena itu mesti sakit kepala tak pandai hilang. Walaupun minum obat. Walaupun minum obat. Oh. Rasanya itu dari bau ini macam berat aja pegang orang kayak itu, langsung kepala. Kalau misalnya pergi ke dokter tidak hilang juga itu polong. Lama enggak dia? Lama lah kalau tidak diobati. Bisa berhari-hari. Iya. Bisa berhari-hari ya. Jadi orang tuh datang ke ibu tuh ya, sakit apa gini, kita orang nanya dulu ya. Ibu tengok dulu itulah. Ibu ada cabut telur dulu, pakai kunyit, pakai telur, ibu bisa tahu. Oh, orang ini kena polong, ini obat dia. Oh, orang ini kena jin, ini obat dia. Orang ini kena 7, ini obat dia. Kayak gitu. Polong tadi cara ngobatinnya gimana tuh kalau orang kena polong? Kalau kena polong itu kita harus simah dulu rumahnya pakai garam. Apa itu? Tabur dulu rumahnya pakai garam. Rumahnya kita bersihkan lah dulu ya. Dibersihkan, baru boleh kita obati. Tapi tidak masuk. Tidak masuk. Tidak masuk obatan orang. Harus dibuang dulu. Yang tepi-tepi rumahnya atau tepi-tepi rumahnya? Tepi rumah lah. Keliling-kelilingan gitu ya. Oke. Kalau ibu tuh ngobatinya gimana tuh? Dibaca-baca atau gimana?
dibaca-baca lah. Nanti Dibaca-baca. ambil ramuan dia. Ramuannya ibu yang buat. Iya, ibu yang buat. Hmm. Kalau anak bayi, ramuan itu untuk sapu di bubun dia kan lembut kan. Untuk sapu. Nanti ada daun mandi dia. Dimandikan bayinya. Mandi bayi dia. Yang mandikan ibu atau orang tuanya? Ibu lah. Itu berapa kali datang ke sini bayi itu? Sampai 3 hari. 3 hari berturut-turut datang ya. Langsung diurut, nanti sambil ngurut tuh sambil jumping keluarkan. Mengeluarkan Nah, efek polong tadi iya, ya. pakai merica urut dia. Oke, merica yang ditumbuk tidak? Yang bulat. Oh, yang bulat ya. Nanti kalau memang ada dari tubuh itu, dari merica tuh kalau kita cari satu badannya berbunyi, berarti kita kasih dia makan pakai merica. Kasih makan. Iya, macam makan. Nanti kalau kita gosok pada badan dia, Hmm. dia berbunyi. Hmm. Macam orang makan merica tuh, nah, berarti itu ada dari tubuh. Selagi belum dibuang tak akan hilang. Oh, yang dekat daerah bunyi itu. Iya. Ada di situ titiknya ya. Iya. Itu ibu buang ya Iya. dengan baca-baca. Baca-baca. Oke, itu ramuannya disimpan di rumah ibu atau orang tuh mau pulang? Ramuan itu nanti kalau misalnya ibu yang bawa harus dibuang, sudah dibikin sudah disapu badan itu kan. Oh, Diambil dibuang ke ya. laut. Tak boleh simpan rumah. Jadi ramuannya tuh ramuannya dibuang. Buang. Ramuan tuh kan ada bahan-bahannya. Nah, Bahan-bahannya tuh ibu yang cari atau orang tuh yang cari? ibu orang cari, orang tak tahu. Oh, ibu orang tak tahu. Orang tak tahu. Jadi kena polong, misalkan hari ini kena polong, besoknya datang lagi ramuan dari dibuat apa hari itu juga cari ramuannya? Harus hari itu juga. Hari itu juga ya. Jadi orang tuh nunggu di rumah ibu gitu ya. Ibu cari, ibu buat ramuannya ya. Buat ramuannya. Oke. Kalau kena gaib-gaib gitu kan Bu, ibu kan ngobatin gini. Ya pasiennya enggak tahu lah, ibu kan ya pastilah yang makhluk halus tadi itu kan pasti mengganggu, itu kan dia tidak terima ibu mengganggu daerah dia. Iya. Biasanya ibu berhadapan dengan si polongnya ini gimana itu? Jadi kalau lah sudah ibu ngobat orang polong ini, nanti malam orang tuh mengganggu ibu. Malamnya Nah, malam sudah tidak tidur tuh dalam mimpi. ibu tidur, Nah, ibu tidur, itu datang. polongnya atau orangnya? Polong, hantu, Oh. setan lah kata gitu. Oh, yang setan lah gitu ya, Tentu mengganggu ibu. mengganggu ibu. Nah, misalnya Dia wujudnya kayak mana? Wujud asli? Maksudnya wujud berbentuk ya ibu tahu lah setan gitu atau berbentuk orang? berbentuk setan lah, bertanduk, mata, mulut, mulik, matanya ada keluar sebelah, menghadapi ibu. Dia Warnanya marahi. apa? Hah? Warnanya? Badannya warnanya apa? Berbulu kah? Berbulu, tangan-tangannya berbulu, Tegap badannya? tegap tinggi, mata Tinggi? dia, Tinggi. jojol mati, Tinggi dari ibu atau tinggi Iya. banget? Tinggi sekali. tinggi sekali. Warna apa tuh? Macam mana? Hitam gitu? Hitam. Oh, hitam ya. Matanya warna apa keluar Merah. tuh? Oh, merah, keluar merah bertanduk. Dia ngomong ke ibu atau gimana? Marah, terus bantu yang tidak dimakan ibu bantu tolong marah, Oh, marah. marah. Kalau marah tentu dong ibu bereaksi. Apa reaksi ibu? Nah, nanti ibu kan kalau dia datang ke ibu kan bisa ada wahyu, bisa membantu baca-baca gitu. Ada turun ibaratnya ibu dikasih tahu lah gitu ya. Ini ayat kalau seandainya kamu bantu orang, kalau penyakit orang tuh masuk ke kamu, nanti ada ayat bacakan untuk supaya tidak mengganggu awak, tidak juga mengganggu nolong orang yang sakit tuh. Yang itu ya. Polong tadi kan ngamuk itu bu. Ibu Ngamuk. diapakan sama si polongnya? Oh, cekik dulu ibu. Macam Ibu mati. ibu didatangin dia. Nah, langsung diginikan dia. Marah. Marah ya. Ya, marah nanti ibu dalam dia kena cekik ibu, perasaan ibu tidur nih, ibu jampi apa-apa, nanti ibu gigit gitu kan, Apa yang digigit? perasaan ibu gigit tangan dia, Hah? habis ibu baca apa-apa kan ibu gigit tangan melepas loh. Melepas. Ampun, macam mikir minta ampun tadi gitu kan. Oh. Selama ini dia marah dengan ibu, apabila dia nak ngusik anak ini, ibu yang nolong, mungkin dia marah. Itu berhari-hari mimpinya. 3 malam, selama orang berobat lah. Selama orang obat mimpi. Tapi ujung-ujungnya si polong tadi juga ibaratnya mundur lah gitu ya, karena ibu juga keras juga kan ngobatin anak itu. Jadi kalau dia mundur, anak itu penyakitnya hilang gitu. Hilang, Ibu tak mau kena, dia mengganggu. ibu tidak ada kena efek apa-apa. Tidak, insya Allah tidak. Oh, polong gitu ya. Mm-mm. Polong ini banyak deh. Polong ini kalau dia kan
perempuan ada ngambil juga ilmu polong nih, orang laki-laki ada juga. Kalau perempuan sama perempuan ganggu laki-laki sama laki-laki kayak gitu. Oh, jadi kalau perempuan bayi perempuan, Iya. laki-laki bayi laki-laki. Iya. Nanti tuh kalau seandainya ibu orang macam ibu ada polong misalnya gitu kan, nanti kalau orang tuh berobat dengan ibu bisa membayangkan wajah orang yang punya polong itu. Kalau ibu ini tanpa ibu bagi tahu orang pun, kadang orang tidak kenal datang cari ibu. Aku bilang, mana kau tahu dengan ibu pandai ngurut, bilang gitu kan. Ada masuk mimpi ibu yang bisa ngobat kami. Ibu pun tidak tahu kayak mana. Orang mana itu? Itulah kadang orang-orang datang jauh-jauh tuh. Ngapa datang menemui kakak? Mana rumah kak bisa? Ngapa? Aku sakit kak, lama sakit aku, tapi aku mimpi wajah kakak yang bantu aku. Mungkin kakak yang bisa ngobati aku kayak gitu. Kok dia tahu ibu tinggal di sini? Nah itu nanya-nanya lah dia kan. Mana yang kak Misah sering ngurut orang tuh. Ngapa? Oh, dia tahu nama ibu Misah? Tahu, mungkin dia nanya-nanya kan. Mana kak Misah pandai ngurut apa? Kan dia tak kenal sebelumnya. Tak kenal. Oh, jadi coba-coba lah ya, Nah, gimana coba. caranya gitu Iya. kan? Sebab dia masuk mimpi wajah kakak datang terus nolong dia. Oh, Dia sakitnya tidak sembuh-sembuh kayak gitu. oke. Jadi aku bilang, mana kau dapat? Aku masuk mimpi kak, kakak yang bisa mengobati aku, bilang kan. Mungkinnya Wahyu tuh tak tahu lah, wajah kakak ini bantu dia kayak gitu. Yang polong tadi gitu aja ya. Iya. Pernah ndak orang yang apa? Orang yang menuntut ilmu polong untuk bertobat gitu datang ke ibu, minta bantu lepaskan. Ada. Ada. Iya. Oh, jadi orangnya sendiri ngaku ya. Iya. Sembuh. Sembuh Tapi lama. lama. Sebenarnya aku bilang, kalau seandainya engkau ingin berbuat baik, nah, aku ajarilah, aku bilang kan. Ajari apa nih? Kalau memang kau nak berjanji, aku bilang tidak mengulangi lagi ilmu tuh. Mau dia. Aku, Ngajarin penangkalnya atau lepas dari itu? iya, penangkal ya. Baca-bacaan gitu. Baca-bacaan. Aku bilang kalau engkau betul nak jadi orang baik, tidak bertobat, engkau ngawanya engkau tak enak juga kalau pas tahun makan orang kan, orang bisa sakit hati, nanti kau bisa sakit juga oleh orang, kasih rumah makan kotor. Insya Allah lah kakak suruhlah ada mengaji, Perempuan. sembahyang, kerjakanlah yang baik, walaupun sedikit hasil kita, yang penting kita tuh halal itu aja. Oh, yang itu tuh dia masih muda atau ibu-ibu? Muda. Muda. Kok dia nuntut ilmu itu? Dia kan masih muda, umurnya mau berapa gitu? Sebenarnya dia tuh kan anak-anak, orang tuh ngasih ilmu tuh tak tahu jalan dia, salah bacaan, jadi ilmu tidak baik. Ada dia nuntut ilmu gitu Nah, anak-anak itu. salah jalan, tidak jalan yang benar. Yang benarnya itu ilmu untuk apa? Nah, kalau yang benar ini kan ibaratnya, oh ini ayat bagus, ini ayat yang bagus buat tidak bagus, katakan orang Melayu. Simpangan jadi jin. Jadi dia mungkin ilmu-ilmu kayak gitu untuk baiknya ada gitu ya, Iya. dibelokkan dia. Dibelok. Sekian pemirsa untuk tentang polong. Kita tutup dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi.